Jadi itu tidak benar. Jadi setiap suatu perkara yang sudah masuk ke dalam persidangan itu kemudian harus selesai dan diputus. Putusannya apa? Kalau perkaranya adalah pidana, ya, kemudian bukti-bukti, saksi-saksi, cerita-cerita terpenuhi unsurnya, unsur pasalnya, ya kemudian diputus bersalah gitu. Nah, dalam kasusnya si Hotman dan Rasman ini kan pelapornya adalah Hotman, korbannya juga adalah Hotman. Dia kemudian udah 2 kali datang di persidangan, tapi karena sakit dia tidak bisa datang lagi. Begitu, sidang ditunda sekali, sidang ditunda 2 kali. Kemudian sidang ditunda 3 kali menunggu Hotman untuk datang di persidangan untuk sebagai saksi. Nah, kalau Hotman tidak datang, berarti kan sudah 3 kali ditunda. Pertanyaannya tadi, apakah kalau Hotman tidak datang kemudian si Rasman bisa bebas? Jawabannya tidak. Apakah perkara kemudian persidangan dihentikan? Jawabannya tidak. Begitu. Jadi sidang akan jalan terus. Kalau Hotman datang di besok, persidangan besok, berarti pemberian keterangan kesaksian oleh Hotman akan dilangsungkan di depan sidang. Tapi kalau di sidang nanti Hotman tidak datang sebagai saksi korban, maka ada 2 posisi sekarang. Posisi pertama, sidang masih ditunda ke berikutnya, di minggu berikutnya, atau kemudian hakim bersepakat, majelis hakim dan ketuanya bersepakat supaya sidang dibacakan, yaitu kesaksian Hotman sebagai saksi korban yang ada di BAP, kesaksiannya dibacakan di muka sidang. Nah, siapa yang akan meminta itu? Yaitu nanti jaksa yang akan meminta itu. Pak Hakim, ini karena Bang Hotmannya sudah 3 kali tidak hadir dan kemudian ke minggu keempat tidak hadir, mungkin berhalangan tetap beliau, makanya sidang dimohonkan supaya membacakan keterangan kesaksian Hotman yang ada di BAP untuk dibacakan di persidangan. Begitu. Jadi itu dia. Jadi sidang tetap berlangsung. Nah, apakah kemudian keterangan Hotman nanti yang berupa keterangan kesaksian di persidangan itu dianggap sah? Jawabannya iya, sebagai kesaksian ya, atau keterangan-keterangan kesaksian yang dibacakan di persidangan itu dianggap sah. Kalau Hotmannya berhalangan tetap. Begitu. Tapi kalau Bang Hotman cuma sakit aja kemudian ada garansi sembuh, ya kemudian sidang ditunda menunggu sampai sembuhnya Bang Hotman. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Hakim punya hak dan kewenangan, asalkan apa? Asalkan jangka waktu persidangan pidana yang biasanya berlangsung setidak-tidaknya selama-lamanya dalam 6 bulan itu masih terpenuhi, masih bisa. Sidang pidana kalau di persidangan itu ada konsensus di mana sidang itu sebaiknya selambat-lambatnya adalah 4 sampai 6 bulan. Tapi kalau masih di rentang itu masih boleh. Jadi Hotman masih boleh dia nggak hadir lagi karena sakitnya kan faktual. Ada surat-surat sakitnya, ada faktanya dia sakit. Jadi ya sudah, majelis hakim pasti akan menunggu Hotman sampai sembuh. Itu yang lebih akuratnya ya. Tapi ketika ada permohonan dari pihak jaksa atau pihak pengacara di mana sudah kalau gitu karena dia nggak datang lagi si Hotman, dibacakanlah itu keterangan saksinya, yaitu nanti akan dibacakan berdasarkan keputusan majelis hakim, dibacakanlah keterangan kesaksian si Hotman. Apakah itu boleh? Ya boleh. Apa kesaksian model begitu sah? Ya sah. Gitu. Bang, emang berapa lama sih toleransi dari hakim ketika saksi itu gak hadir, apalagi kan dia sakit gitu? Hakim memberikan toleransi mengikuti proses lamanya persidangan yang masih bisa dikonsensuskan dibolehkan, yaitu paling lambat dalam suatu sidang pidana paling lambat adalah 6 bulan lah. 5-6 bulan atau 7 bulan masih bisa begitu karena berbagai keadaan kan. Jadi ini kan sidangnya kan baru berjalan paling 2 bulan lah ya. 2 bulan mau 3 bulan itu masih nggak ada persoalan. Atau kelihatannya sidangnya malah baru berlangsung kira-kira 2 bulan, ini masih lama, masih ada 4 bulan lagi. Jadi ada banyak toleransi buat ada yang sakit, ada yang nggak bisa hadir, ada yang berhalangan, tuh banyak toleransi gitu. Berarti pernyataan soal Rasman bebas sebagai terdakwa jika Hotman tidak hadir itu nggak benar ya Bang?
nggak benar itu yang ngasih pernyataan itu nggak ngerti hukum. Begini, kita ambil contoh, ada satu perkara di mana ada korbannya karena dipukulin sama terdakwa dulunya, kemudian di sidang korban ini melaporkan sebagai korban kan, tapi dia dipukulin oleh terdakwa kan, sehingga dia mengalami cedera tetap. Ketika kemudian dia diminta keterangannya sebagai saksi di persidangan, dia nggak bisa hadir sehari, seminggu, minggu dua, minggu ketiga nggak bisa hadir, tapi dia korban. Karena apa? Cacat, dia nggak bisa hadir, emang udah nggak bisa hadir lagi. Gitu. Apakah kemudian perkaranya si terdakwa kemudian bebas dengan tidak hadirnya si korban? Jawabannya tidak. Begitu. Jadi ketika ada korban, ada peristiwa pidana yang sudah terjadi, kemudian korbannya sampai meninggal dunia pun perkaranya harus tetap jalan. Perkara ini akan berhenti kalau terdakwanya meninggal dunia baru. Tapi kalau korbannya meninggal dunia atau berhalangan tetap, itu perkara tetap jalan. Jadi kalau ada keterangan-keterangan dari sumber manapun yang menyatakan kalau korban atau saksi korban berhalangan tetap tidak bisa memberikan kesaksian, maka terdakwa bebas, itu jawabannya keliru. Artinya yang memberikan pernyataan itu masih bodoh, begitu, masih nggak paham hukum yang sedang berlaku. Gitu. Kecuali terdakwa yang meninggal, barulah kemudian perkaranya ditutup, begitu. Bang, ini kan Bang Hotman juga menolak untuk berdamai dengan Rasman dalam kasus ini gitu Bang. Menurut Abang tanggapannya seperti apa sih? Ya, perkara Hotman dan Rasman ini sama seperti banyak perkara kriminal lainnya. Jadi nggak serta-merta perkara ini kalau ada perdamaian, ya boleh ada perdamaian. Tapi kalau nggak mau ada perdamaian ya boleh juga, begitu. Tergantung korban sekarang. Kalau korban nggak mau berdamai, tetap harus disidang, harus dipersidangkan terdakwanya atau pelakunya, begitu. Nah, dalam hal ini kan Hotman nggak mau berdamai, ya boleh, hak dia nggak mau berdamai, dia maunya supaya ada keadilan lewat jalur hukum kan, ya boleh, begitu, sah-sah saja, gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan perdamaian. Perdamaian itu sesuatu yang nggak bisa dipaksakan, baik oleh pihak pelaku maupun oleh pihak korban. Kalau korban nggak mau berdamai, ya itu korban. Nah, kalau korban tidak mau berdamai dengan haknya, maka proses hukum harus jalan terus. Itulah hukum yang berlaku. Gitu. Nanti menurut Abang mungkin sidang di hari Kamis akan seperti apa nih Bang? Sidang hari Kamis itu kalau Hotmannya hadir ya persidangan biasa, di mana keterangan Hotman akan dipakai untuk di persidangan. Jadi Hotman akan menjadi saksi dan ditanya-tanya di persidangan baik oleh hakim, jaksa maupun pengacara. Kebenaran material, fakta-fakta yang terjadi itu. Nah, kalau Hotmannya tidak hadir, hakim punya hak juga untuk menunda lagi sidang. Itu majelis hakim dan ketuanya punya hak untuk menunda majelis sidang. Gitu. Nggak ada yang bisa melarang. Sampai kemudian ada posisi permohonan entah dari jaksa, entah dari hakim sendiri, entah dari pengacara yang meminta karena Bang Hotman sudah tidak hadir di besok, di minggu besok, atau di persidangan nanti, mereka minta supaya keterangannya dibacakan saja supaya tidak membuang-buang waktu persidangan. Bisa, keterangannya si Hotman bisa dibacakan lewat BAP-nya, dibacakan secara keterangan oleh jaksa, ya jaksa yang membacakan, bisa itu. Tapi karena Hotman juga kemungkinan besar hadir atau kemungkinan besar sakitnya bukan sakit yang lama, jadi ya sebaiknya menunggu si Hotmannya hadir dalam persidangan ketika dia sudah pulih kesehatannya. Nah ini Bang, gimana nih Bang Rasman juga menyebut nama Abang nih Bang, terkait ikut mengomentari terkait kasusnya dia dengan Hotman. Menurut Abang seperti apa sih Bang? Ya nggak apa-apa, kita komentarin siapa aja juga kita komentarin. Emang kenapa kalau kita komentar, kan nggak ada persoalan gitu. Jadi kita mengomentari boleh, Rasman mengomentari kita juga boleh, sah-sah saja asalkan komentar-komentarnya tidak melanggar hukum. Begitu. Jadi ada komentar-komentar yang melanggar hukum, misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, itu barulah persoalan hukum. Tapi kalau komentar-komentarnya adalah komentar kita kemudian mengajarkan sesuatu, kemudian menceritakan satu fakta, nah itu tidak melanggar hukum, jadi boleh-boleh aja. Jadi kita boleh mengomentari, siapapun juga boleh mengomentari kita, nggak ada persoalan itu. Itu kan pikirannya si Rasman bisa, tapi kalau pikiran kenegaraan, pikiran institusi pengadilan,
pikiran polisi ya nggak bisa, pikiran penyidik kan nggak bisa. Jadi setiap institusi kemudian punya kewenangan masing-masing. Kewenangan itu dasarnya adalah undang-undang dan aturan dan keputusan-keputusan legal institusi. Dalam hal ini, ketika berita acara sumpahnya Rasman sudah dibekukan, dia tidak boleh melakukan aktivitas di dunia kepengacaraan yang memang nggak boleh. Tapi kalau dia mau menjadi pengacaraannya juga nggak apa-apa juga. Tapi nanti akan kemudian tidak bisa diterima oleh siapa? Ya oleh para penegak hukum yang lain, oleh lembaga pengadilan nggak terima, oleh lembaga kejaksaan tidak terima, oleh lembaga penyidikan kepolisian juga tidak terima, begitu. Dan kita juga ragu ada orang yang memakai jasa seseorang yang nggak punya berita acara sumpah, yang bukan pengacara lagi. Kita ragu. Kalau ada yang pakai ya boleh-boleh aja, tapi kan nilainya nggak ada, nilai legalnya kan nggak ada. Ada pesan gak sih Bang buat Rasman dan Hotman? Ya, sidang buat Rasman dan Hotman ya. Lanjutkan aja lah persidangan sampai ketahuan siapa yang salah siapa yang benar, begitu. Jadi lebih baik daripada berdamai yang pura-puraan, mendingan persidangan proses terus sampai kemudian ketahuan siapa yang bicara fakta, siapa yang nggak bicara fakta, siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti kan kelihatan dari putusan pengadilan. Oke.